Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Oke, ini Amorim lagi banjir pujian, tapi Sintayong dalam masa sulit ya karena kemarin kalah dari Vietnam di ASEAN Championship. Yep. Nah, menurut lo, Jal, Ya. lo ngeliatnya meski kalah ini kan juga banyak pujian. Bukan Jalu. Bukan itu mah. Tapi kan banjir pujian. Kemarin Ya. juga Pak Erick Thohir bilang kita kalahnya terhormat lah bisa dibilang. Lo Ya. cukup puas gak sih permainan timnas kita kemarin? Ya kalau justru gue cukup puas sih kalau kita ingat standar yang ditunjukkan di 2 pertandingan sebelumnya, khususnya lawan Lao gitu. Ketika lawan Lao 3-3 itu kan Bahasanya Firzi banget nih, Lau. Kesel Gitu. gue orang Udah ngomong ngikutin. Lau aja nih. itu kan pas 3-3 tuh benar-benar rapuh banget ya bisa dikatakan ketika lawan Lao itu. Dan kemarin kita menunjukkan ternyata bisa juga gitu, disiplin dalam bertahan, pemain-pemain saling konsisten, kolektif secara bertahannya. Tapi ya itu, karena kemarin ketika lawan Vietnam lebih banyak pemain yang karakteristiknya Lu pemain bilang bertahan lawan justru kan. Vietnam lebih bagus daripada lawan Laos nggak? Kalau secara defensif iya coach, tapi kalau karena kebanyakan defensif minded pemainnya, jadi ya setiap kita dapat momentum serangan balik nggak ada support. Lu di lihat sana. datanya. Jomplang sih emang kalau dibandingin sama Vietnam. 2 shots itu dari Detan. Di babak kedua setelah dia masuk Iya, kan. iya. Ya emang kalau secara dominasi sih emang Vietnam ngejalanin dominasinya banget di pertandingan ini. Tapi dengan standar kita yang Tapi begitu, Vietnam ya just Vietnam, banyak crossing. mereka pun juga pelatih baru ini belum dapat Belum. pemain terbaiknya juga gitu. Dan Tapi gue nggak ngelihat Vietnam bisa lebih baik, kita kita jelek aja. ya itu secara kualitas mungkin Vietnam ya lebih senior juga, lebih Ya, berpengalaman. jauh Jadi lah. menurut gua kalau justru gua ngelihatnya dibandingin sama lawan Laos, ini ada peningkatan dari segi defensif walaupun dari segi serangan lagi-lagi kita belum ada gol dari open play, dan menurut gue itu bisa jadi masalah di lawan Filipina nanti sih di pertandingan terakhir kalau menurut gua. Ya karena mungkin agak lebih bagus dari sisi defensifnya karena kita defensive minded coach. Kalau Banyak. kita lawan Laos defensive minded, lawan Myanmar defensive minded ya mungkin juga akan bagus. Gue itu frustrasi ya. Dan gue minta waktu sebentar Nesa. Silakan Ya, coach, silakan, silakan coach. Gue ini kan selalu mengajarkan bahwa netizen harus sopan. Kritik boleh tapi tidak boleh menghujat. Ya. Kemarin karena gue saking frustrasinya di game ketiga, 3 game kita main jelek. Sebenarnya setelah gue pikir-pikir frustrasi gue itu lebih ke Sintayong. Tapi yang gue berkata kasar kayak goblok dan lain itu ke pemain kita. Dan itu di situ gue minta maaf. Oke, bahwa niatnya nggak ada sama sekali, nggak ada niat jahat atau jelek. Murni karena gue punya ekspektasi tinggi terhadap timnas. Dan karena gue frustrasi nggak bisa, yang gue lihat pemainnya dari salah passing gue marah lah kasarnya begitu. Jadi sekali lagi ini jangan ditiru. Ini kalian boleh viralkan bahwa gue pun bikin kesalahan dan gue tidak berego besar. Kalau gue bikin salah, gue minta maaf. Beruntung gue ada yang negur gue lah. Beruntung ada yang negur gue dan oh ya ternyata gue salah. Setelah gue pikir-pikir gue salah. Karena gue masih ingat waktu gue pelatih timnas futsal, tim gue main jelek atau dihantam juga marah juga, gue ngerti nggak? Sekarang gue lakukan hal yang sama. This is not good. Ini menunjukkan gue juga manusia. Tapi kalau kita kembali lagi, nah ini mau gue sampaikan, oke? Tapi gue frustrasinya sama Sintayong, jujur. Gue tidak melihat gini ya, kita flashback sebelum match ini dimulai. Gue baru baca ternyata ada perjanjian sama PSSI dan Sintayong bahwa yang dibawa hanya pemain U22 mematengkan mereka untuk SEA Games, oke? Gue bisa terima itu. Karena gue pikir kenapa dia nggak buat 2-3 pemain 4 senior lah yang mungkin nggak harus dimainin tapi bisa membantu pada saat dibutuhkan. Ternyata nggak bisa. Oke, gue bisa terima itu. Cuman lu tahu bahwa kualitas pemain Liga 1 ini tidak sebagus pemain pemain senior kita. Ya. Oke. Tapi kenapa sistem yang lu terapkan sama gitu loh? Ngerti nggak? Iya. Lawan Myanmar juga jelek mainnya. Iya. Lawan Laos jelek lagi. Lawan Vietnam lebih ke bertahan aja. Ya. Ini karena Vietnamnya ada katro, ngerti nggak? Kita hanya cetak 2 peluang dari Detan. Pertanyaan berikutnya, kalau lu lawan Laos Myanmar, lu bereksperimen tidak menurunkan tim terbaik, gue bisa terima. Ya. Ini lawan Vietnam loh. Kenapa lu nggak mainin Arhan dari awal, nggak mainin Strike dari awal, nggak mainin Detan dari awal, nggak mainin Robbie Darwish dari awal?
sayangnya Rivaldo cepat cedera. Sekarang gue mau lihat dia juga, ngerti nggak? Dan jarak antar pemain itu terlalu jauh. Kalau salah satu kekurangan dari pemain Liga 1 adalah akurasi passing, suruh mereka bermain lebih dekat lah. Di sini gue frustrasinya lebih ke Sintayong, bukan ke pemain, tapi gue lemparkan frustrasi gue ke pemain, gitu. Iya. Tapi kalau lihat dari ini kan sebenarnya calculated loss sebenarnya Jal ya. Di grup ini terlepas ya. dari memang kita lihat frustasi mainnya, tapi kalau lihat dari hasilnya sebenarnya kita masih punya chance besar untuk lolos dengan hasil ini. Bahkan kalau kita menang atau seri aja lawan Filipina, kita lolos cukup. Walaupun lawannya Thailand, gimana lu lihatnya? Untuk hitung-hitungan ke depannya. Ya kalau dibilang Thailand sih jelas lebih kuat dari Vietnam lagi ya. Mereka sejauh ini tim yang paling kuat kalau gue lihat di 2 pertandingan yang mereka udah hadapin. Tapi ya benar, istilahnya kita masih megang kemudi sendiri lah untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Karena apabila kita bisa... Kalau kita pegang kemudi Vietnam gimana? Pakai amplop anjir gimana? Maksudnya masih di arah kita mas. Iya. Karena hasil tim lain pun juga kemarin Myanmar tertahan juga, Filipina tertahan. Jadi masih ada di tangan kita dan kita tinggal jalanin tugas kita sendiri aja gitu. Istilahnya kita punya PR sendiri yang bisa kita tuntaskan ketika lawan Filipina. Dan sekarang kita punya benefit istirahat yang akhirnya kita tunggu-tunggu dapat juga. Kalau lu jadi Sintayong, apa yang lu lakukan? Gue rasa Asnawi Arhan ya langsung starter aja sekalian. Udah dapat momentum untuk istirahat nih yang Vietnam ngerasain. Harus start. Kemarin bener, capek juga. Detan udah menunjukin setiap dia masuk bisa ngasih perubahan dan menurut gue udah cukup gitu. Udah jadi bukti kenapa dia harus jadi starter. Kan? Iya. Dan menurut gue udah makin kebentuk sih. Dan untuk minggu depan lawan Filipina ya jelas harapan gue di lini depan kembalinya Marcelino jelas jadi booster lah buat kita. Ngaruh banget itu. Dan juga Detan sih, gue rasa secara bersamaan mereka bertiga strike Marcelino dan Detan di depan itu bakal ngasih dimensi baru buat kita. Dan harus lebih berani nyerang gitu sih, karena kemarin ya jelas netizen itu semua hajar hoki. Cara kayak kemarin. Emang berapa peluang sih hoki didapatkan? Tidak ada. Berapa assist, berapa end passing crossing didapat hoki? Nothing. Hoki terisolir karena dia nggak dapat bola sama sekali. Terus lu salahkan hoki, kan lucu gitu. Jadi striker gantung kan, digantung sendiri. Gitu. Justru gue kasihan sama hoki. Dia disuruh bermain dalam sistem di mana dia nggak disupport sama sekali. Iya. Lu nggak usah hoki, lu pasang Vlahovic di situ puyeng juga tuh. Iya kan? Haaland berapa kali main yang di mana dia nggak dapat bola nggak bisa apa-apa juga. Jadi tolonglah. Kita harus lebih lihat lihat masalah timnas itu di mana, akarnya itu di mana. Bukannya salah 1, 2, 3 pemain. Tapi satu pertanyaan gua, kalau misalkan kita main dengan full tim di laga krusial, oke kita nggak akan bicara lawan Filipina ya, kita bicara ntar di semifinal langsung ketemu Thailand, kita bermain dengan main terbaik di babak pertama, ternyata game plan-nya nggak berjalan dan kita buntu. Masalahnya apa kita punya kedalaman yang bisa menjadi game changer di sana atau menjadi pembeda ketika game plan awal yang udah terbaik ini tidak berjalan gitu, Jal. Menurut gue itu tantangannya sendiri sih ya, karena kita udah dibuktiin sendiri semua pemain sekarang udah hampir semuanya dicoba ya. Bahkan tinggal yang belum dapat debut itu kurang lebih 2 atau 3 pemain doang. Semuanya udah dapat kesempatan. Tapi harusnya nggak dicoba semua, ini kan kompetisi. Iya. Lu friendly nyoba. Betul. Enggak, bukan gini. Walaupun gue di awal event ini gue tidak punya harapan, gue bilang. Emang ada. Ya. Cuman yang gue pengen lihat bisa nggak dengan kualitas yang kurang daripada senior, lu main seperti itu, mendekatilah. Ya. Dan ternyata Sintayong nggak bisa. Kalau lu bilang semua masih di tangan kita, gue setuju. Iya. Cuman tolong yakinkan gue atas dasar apa gue yakin kita bisa menang lawan Filipina. Itu jadi pertanyaan banyak pihak sih kalau menurut gue ya, yang mana kita belum dapat juga starting lineup terbaik yang dimiliki STI di turnamen ini pun juga menurut gue masih jadi tanda tanya juga. How many chances we create? Tiga tim. Open play minim banget. Minim banget. Jadi nggak ada alasan kita menang lawan Filipina gitu loh. Nah itu menurut gue bakal jadi ujian yang berat kan juga. Lucu. Harusnya Filipina ini kita telan mentah-mentah. Iya kan? Bahkan dengan kualitas pemain yang ada. Sampai gue bikin video, yang pilih pemain kan Sintayong. Sampai gue bikin video, gue nggak nonton Liga 1. Gue tanya ke netizen, emang nggak ada pemain tengah yang bisa passing ya? Yang akurasi passingnya tinggi. Emang nggak ada pemain yang lebih kalem yang bisa kontrol bola. Satu, kedua mungkin pemain merasa tertekan dengan apa yang diinginkan oleh Sintayong nggak bisa dijalankan. Karena kelihatan banget, ya kembali lagi yang gue sendiri di awal tadi, mereka nggak happy.
gue lihat pemain kita itu nggak happy mainnya, sehingga nggak keluar. Karena bola yang paling simpel aja nggak bisa mereka lakukan. Atau memang mereka mungkin belum waktunya bermain di timnas senior ini dengan persiapan yang menurut gua mepet. Minim. Ya kan, debutan-debutan inilah maksud gua. Iya, bisa dikatakan juga itu jadi salah satu faktor ya, yang mana Vietnam sendiri nurunin ya nggak tanggung-tanggung, skuad terbaik mereka diturunin, dan kita kebanyakan juga pemain-pemain yang bener-bener yang sesenior-seniornya pun bisa dikatakan bukan pemain yang level tuanya tuh udah mateng banget. Ya let's say kalau di tengah kita masih punya kayak Syariel Abimanyu gitu kan, atau ya, mungkin yang agak lebih tua dikit Evan Dimas, ya itu udah ketuaan, tapi maksud gue levelnya itu. Abimanyu dan sangkatan itu Beckham Putra gitu. Stop. Kita udah fix tim ini dibentuk untuk SEA Games persiapan. Jadi nggak mungkin datangkan pemain yang lebih senior. Ya kecuali Asnawi. Ya, it's okay, nggak masalah. Ini antara PSG dan Sintayong. Itu gue bisa terima. Tapi di antara pemain muda ini masa nggak ada pemain yang asumsi nggak ada, oke? Kalau lu nggak ada sebagai pelatih, lu harus rubah sistem lu agar pemain ini lebih nyaman. Kalau lu nggak bisa passing 10 meter, lu make sure bisa passing 4-5 meter. Ngerti nggak? Dan perubahan ini gue nggak ngelihat. Itulah yang bikin gue gedek. Sebenarnya bukan ke pemainnya, lebih ke pelatihnya. Iya, dan 3 game sih ya PR-nya kan banyak banget ya, dan PR-nya justru makin kayak meningkat, tapi kan ada aspek yang diperbaiki juga kok sebenarnya. Dari aspek defense mungkin di game ketiga paling bagus lah dibandingkan 2 pertandingan awal gitu, dibandingkan lawan Myanmar dan pertandingan lawan Laos. Tapi menurut gue dari segi kita membangun serangan dan dari segi kita memanfaatkan error lah, dan tadi malam gue lihat Vietnam pun juga beberapa kali error di lini belakang mereka sendiri gitu. Ketika mereka nyoba build up, bolanya bisa direbut beberapa kali sama si Hanan, tapi ya lagi-lagi Hanan mau look up buat nyari temennya juga nggak dapat support karena jaraknya itu kan jauh-jauh banget. Jadi menurut gue ini masih jadi PR yang sulit banget sih. Bahkan kita untuk memanfaatkan error lawan pun juga terlihat kita sulit karena nggak dapat support yang cukup di area depan, karena terlalu banyak pemain yang defensive minded. Dan menurut gue ini unsur kehati-hatian dari STY yang ngerasa kalau dia main terbuka ya efeknya bisa jadi lawan kayak Laos terulang lagi. Dan menurut gue itu kalau main kayak Laos ketika lawan Vietnam endingnya bisa buruk menurut gue, bisa lebih dari 1-0 menurut gue. Kalau emang buat SEA Games alasannya menurut gue langsung aja lu panggil potong generasi, panggil yang U20 yang timnya Kadek Arel, siapa Donitri, Tony Firmansyah, terus kan si beberapa Vigo. udah dipanggil. Iya maksud gue sekalian kok satu tim itu yang memang udah jadi gitu, tim yang juara AFF kemarin U20. Karena secara tengah menurut gue lebih jalan si Vigo, Tony Firmansyah tuh menurut gue lebih jalan daripada kemarin kita nyoba ini siapa gitu, nggak pernah chemistry pun juga timnas senior gitu, secara chemistry belum jalan mereka. Iya, karena walaupun ada Marcelino ya di sana. Ada Marcelino, karena kan ini yang juga masalah di senior kan juga pernah terjadi ya soal chemistry itu, yang mana kita tahu sendiri pemain itu ngumpulnya ya di momen mereka TC gitu. Mereka nggak dapat pertandingan kompetitif dalam segi friendly, mereka tiba-tiba langsung main di levelnya turnamen. Dan menurut gue sulit banget buat para pemain yang caps ini masih dikatakan minim gitu loh. Betul, sekarang pertanyaan gue kan adalah pemain itu di lapangan, semua pemain di Eropa, di Afrika, di Amerika, mereka bermain dengan satu tujuan, agar bermain bagus. Tujuan bermain bagus biar bisa berkontribusi. Ketiga, agar next match-nya dimainkan lagi. Betul. Lu kalau sebagai Detan, lu masuk main bagus, terus next-nya nggak dipasang lagi, lu frustrasi nggak? Apa yang harus dilakukan oleh Detan lagi agar main bagus, agar bisa dipasang sebagai starter? Dia harus ganti nama jadi bahkan strike pun main bagus pada saat dia masuk, gak dipasang jadi starter juga. Jadi maunya apa gitu loh? Itu yang gue nggak habis pikir. Dan itu emang sulit banget sih ya. Gue bisa membayangkan mau dicoba strike sekalipun, Hoki Cara, Arkan Kakak main di sistem kayak gini sebagai striker yang digantung, siapapun bakal kesulitan. Maka dari itu jangan salahkan Hoki, jangan salahkan Arkan Kakak, jangan, karena mereka nggak dapet support. Dan ketika Marcelino ada pun di 2 pertandingan awal kan dia juga nggak kayak biasanya gitu, nggak bisa ngeluarin bingung posisinya di mana lah. Bahkan di lawan Laos terlalu dalam dia main, terlalu dalam untuk bisa ngebangun build up, bola lebih nyaman di area situ. Tapi kan kemampuan terbaik Marcelino ya
kalau lu mainin dia lebih dekat ke gawang lawan, dan itu terbukti di lawan Arab Saudi dia bisa langsung tampil lepas. Tapi gua rasa itu jadi bukti sih di 2 pertandingan awal ketika Marcelino ada di lapangan pun kreativitas dia nggak keluar, ya efeknya karena terlalu dalam permainan yang di setup di timnas sejauh ini di 3 pertandingan menurut gua. Dan lawan Vietnam kemarin ada Marcelino pun menurut gua nggak akan terlalu banyak membantu sih. Nggak terlalu banyak membantu menurut gua. Lawan Lau aja kemarin Marcelino sampai stres begitu. Gimana lawan jahe sama kunyit? Ya. Oke, sekarang tutup Nesa. Udah nih, ada saweran lagi nggak Brar? Banyak. Dari Fuad Gunner, Rp50.000. Sebagai Gunners dari lahir, kalau Chelsea sampai juara dan Mudryk angkat piala, resign jadi Gunner sih coach. Malu gue. Enggak. Jangan, Lu boleh jangan. ganti istri, bahkan ganti agama sering terjadi, tapi lu nggak akan bisa ganti klub. Kemarin lo nggak bilang gitu di Sport 77 coach. Gue bilang begitu. Ganti tim bebas-bebas aja. Dibacain sama Mas Panji. Enggak, lu salah. Di Sport Salah, Mas. 77 itu Gong, lu boleh dukung 1 tim, 2 tim, 3 tim, itu bebas. Tapi lu nggak pindah. Enggak kan tadi lu bilang kalau ada definisi kearbitan juga, kalau misalkan let's say abis ini tim lu udah nggak bagus lagi, lu berhenti nonton, lu pindah ke tim lain kan sah-sah aja sebenarnya dong. Ada yang begitu. Ya kalau bilang sah-sah aja. Iya. Cuman kalau lu bener-bener cinta satu klub, lu nggak gampang Itu pindah. tinggal tergantung lu cinta apa enggak. Nih kayak gue cinta Arsenal lah, nggak mungkin gue ke Chelsea atau Spurs atau Barca gue pindah ke Madrid. Fans Ya. Madrid pun seancur-ancur Madrid nggak akan pindah. Itu yang rival nggak mungkin. Nggak mungkin itu. Nggak mungkin. Apalagi Yang kalau rival besar lah. Iya. Nah itu, jadi tolong jangan dipelintir, oke? Bisa ya terus lanjut. Next dari Cox Ferry di Merauke, Papua Selatan. Halo Merauke, Halo. Papua Selatan. Rp100.000 nih. Party jadi bek kanan tidak akan dapat 3 poin. Wah, emang dia lagi main basket 3 point. Konsepnya. Di otak-atik Dari dia. Domba Kardus Rp50.000. Widih. Live Pro Draw. Liverpool draw. Liverpool draw. Arsenal nggak nggak menang. bisa menang lawan tim yang dibantai MU 4-0. 4-0. Timnas kalau nggak diberi target malah kurang tak greget, tanda tanya. Ini apa? Beri yang terbaik malah nggak baik. Nggak baik. Lu nulis pelit-pelit amat. Keluhan. Emang ada batasnya ini ya, kata karakternya ya, anjir. Keluhan itu dia. Next keluhan. dari Vikram Tarmal Rp100.000. Nggak perlu incer juara. Yang penting Chelsea tiap match dapat 3 poin. Salam. Anjay, Ini Domba enjoy the Koci. moment. Salam Domba Koci. Next ada lagi? Ada lagi. Mana? Malam. Ini. Setelah Itu udah tadi Gyoke. Mana udah. Rp111.000 karyawan sopan. Wih. Saat AFF berlangsung, Liga 1 masih berjalan. Apakah ada kompromi antara federasi dengan klub-klub Liga 1 sehingga pemain senior tidak dipanggil? Dengar-dengar begitu. Tapi kita tanya nanti ada Bung Harpa ya, dia A1 beritanya. A1. Wih. Oh, Rijal juga nih, teman-temannya Bung Harpa dan juga teman-teman Nalar TV. Oh, itu. Ada pembahasan soal ini kan? Bung Harpa yang patut jawab tuh Bung Oh Harpa. iya, doang. oke. Gue jangan lah Mas. Ya, lu kan udah pandit siaran TV nasional. Aman ya? Udah ya. Betul. Tadi ada yang komen juga katanya Rizal panjang banget kalau ngomong, soalnya di TV kan nggak bisa begitu. Iya. Beda. Dibatasi. Oke, terima kasih banyak Jebret Team. Terima kasih Aoi dan juga PT Mitsindo Visual Pratama dan Jebret Team. Buat kalian yang mau nonton The Juara 2 Pedal, silakan kalian bisa banget nonton siaran ulangnya di Jebret Media TV. Terima kasih banyak Jebret Team. Sampai jumpa. Selamat malam.